hanya kita sendiri menghadapi alam barzah itu sendiri. Beberapa kali kita mengantar jenazah ke pemakaman, ya, kita lihat bagaimana ketika dimasukkan ke dalam liang lahat, harta rumah yang mewah, tak ada gunanya. Yang kita bawa hanya kain kafan yang tidak punya kantong. Dulu jabatan kita luar biasa, tiba-tiba dalam hitungan detik setelah Allah cabut nyawa kita, maka berubah nama kita jadi mayit. Diturunkan kita ke bumi. Selama ini kita malas sholat, nggak mau kita sholat, sombong kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika dimasukkan ke dalam liang lahat yang luar biasa, ditempelkan kepala kita ini tepat di mencium tanah itu. Yang mereka mengatakan sayang sama kita, istri kita mengatakan sayang sama kita, suami kita, apalagi ibu kita. Bahkan mereka mengatakan sayang, tidak rela mereka. Kita hanya tinggal di gudang mereka untuk sementara sampai hari kiamat. Mereka nggak rela. Tetap kita ditinggalkan dalam liang lahat itu. Jadi kisaran 39 tahun lagi, kira-kira apa yang sudah kita lakukan? Maka Rasul mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Mungkin selama ini dengan berobat gratis yang lain dilayani, mungkin itulah jadi pemberat. Seandainya malam ini Allah cabut kita lah, misalnya kita keluar satu langkah dari depan ini selesai, apa yang sudah kita siapkan? Tilawah kita luar biasa, itu ya. Seandainya saja, pernah seorang analoginya seperti ini. Seandainya bacaan tilawah Quran kita satu lembar per halaman itu adalah jatah token listrik kita dalam barzah. Kira-kira berapa lama kita akan bertahan cahaya lampu kita dalam barzah? Kalau seandainya satu hari itu satu halaman Al-Quran kita baca itu menerangi satu hari kita di alam barzah. Kira-kira berapa lama kira-kira bertahan lampu alam barzah kita? Itu dia tadi. Seandainya satu halaman saja. Kira-kira ketika mati kita malam ini, berapa lamalah lampu alam barzah kita hidup? Itu dia tadi. Jadi hari ini saya menyampaikan, mengingatkan diri saya khususnya. Dan kawan-kawan juga, seandainya udah siap-siap kita ya kan, baca mawa, meninggal malam ini, maka kita siapkanlah anak yatim piatu, istri janda, ambil alih sama yang lain, ya kan? Iya. Paling tidak itu tadi. Kemudian Debbie juga umur sudah bertambah. Kalau sudah ada yang bertanya, sudah bisa diiyakan. Jangan lagi lama-lama mensortir istilahnya. Nah itu dia. Ada mama awal. Intinya gini, maksudnya sebagaimana yang kita pernah cerita sama Debbie, luar biasa hari ini Debbie di umur 24 ini Allah menurut kalau buat saya sudah Allah genapi keinginan yang selama ini Debbie inginkan. Itu dia tadi kan. Tinggal ke depannya bagaimana, itu dia tadi. Banyak orang nggak punya kerjaan di PHK, hari ini luar biasa dia punya kerjaan. Orang jalan kaki naik angkot, alhamdulillah udah punya kendaraan 2 biji kan, sepeda, kereta. Luar biasa. Jadi intinya nggak banyak saya sampaikan, hanya pengen buat saya juga apa yang sudah kita lakukan untuk mati kita dan terhadap umat ini. Ketika di alam hari akhirat nanti Allah panggil kita semua disidangkan, kemudian kita disumpahkan kepada Rasulullah, maka kita akan bisa berkata, ya Rasulullah, ini yang aku lakukan terhadap agamamu ini. Ya Rasulullah, ini yang sudah aku lakukan untuk agamamu ini. Paling tidak nggak malu kita nanti di dalam ini, ya kan? Mungkin demikian saya sampaikan, dan banyak-banyak intinya. Tetap sebagaimana Rasulullah mengatakan, aksiru min dzikri hadinil ladzat wa mufarriqil jamaah, riwayat Tirmizi. Banyak-banyaklah kalian mengingat kematian. Iya. Aksiru min dzikril maut, iya, mufarriqil jamaah. Yang memutus kenikmatan dan yang memecahkan yang bersatu. Apa misalnya dari udang ini enggak nikmatnya ketika sudah mati. Yang suami istri Allah pisahkan dengan sendirinya. Anak kita dipisahkan. Itu luar biasa. Jadi kedepannya buat Debbie itu juga sama seperti pernah suatu ketika kawan mengatakan seperti ini buat saya. Umurmu hari ini berapa? Biasanya dari beberapa yang sudah saya perhatikan dan cerita orang tua, khususnya kami yang laki-laki, jadi apa engkau di umur 35, maka jadi itulah kau sampai mati. Misalnya kalau kita jadi staff di umur 35 kita masih staff, bahkan sampai mati kita jadi staff. Kita maksudnya ini bukan melangkahi dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Intinya kami juga laki-laki ini maksimal kami 35 di ulil albab, umur 36 kami muzaki di ulil albab, seperti itu. Amin. Ya, yang kita harapkan. Kok banyak kita bisa bayar zakat kita aja 2,5%, sekitar 25 juta sebulan udah bisa ya kan? Berarti 2,5%-nya berapa itu? 1 miliar ya. Penghasilan kita.
Zakatnya segitu, 2,5 juta. Nah ini yang banyak nih, dia kan mencatat nih. 9%. Ya mungkin ini bagian dari saya ya, yang lain juga kita semangat kawan-kawan. Dara juga ya, yang masih iya. Ocit apa lagi ya? Senior juga ya. Maksudnya kepada apa juga si Putra ya kan, moderator semangat, jangan kasih kendor ya kan. Akbar juga seperti itu. Jangan jadi tukang begal. Iya, intinya gitu. Akbar juga buat yang lain-lain ya semuanya. Jadi kita bisa sampaikan atas segala kekurangan dan khilafan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh super sekali, Mbak, kata Abang Mario Teguh ya. Super sekali. Nah, ini mungkin menambahkan sedikit ya, berbicara tentang kematian tadi. Mati, jadi kita memang nggak tahu ya, Mbak, kapan mati, kapan di mana kita mati, tapi kita dapat mempersiapkan bagaimana kita mati. Jadi kalau kita kebiasaan kan orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya kan. Jadi orang yang selalu dia berbuat maksiat, kemungkinan mati juga maksiat. Tapi kalau orang selalu berjalan di jalan Allah, insya Allah mati juga akan di jalan Allah. Tapi ini mungkin pesan yang dia, karena abang udah mengalami juga masalah kematian tadi kan. Udah pernah mati? Masalah kematian orang tua lah kan. Jadi memang sih tadi kita sekarang ini berpikirkan bagaimana diri kita baik, bagaimana diri kita ini berjalan jalan Allah, tapi jangan lupa kepada yang melahirkan kita itu. Nah itu salah satu yang harus kita buat kebaikan lebih lah dari apa yang kita sendiri miliki. Karena kalau sesudah tidak ada apapun kebaikan yang kita lakukan akan ada artinya. Jadi selagi masih ada, manfaatkan kebaikan itu. Dan sama-sama kita ketahui kan salah satu memang yang diterima Allah itu doa itu adalah doa yang sedikit kepada Tuhan dan wafat nanti. Jadi mau pesan saya sendiri sebagai kawan lah di sini, berbanyaklah doa dan juga berbuatlah baik pada diri sendiri dan khususnya kepada kedua orang tua. Itu pesan ya. Dan juga satu lagi, jangan lupa kalau ada yang tersimpan di hati sampaikan. Mundur. Jangan dipendam. Nanti jadi nasi jadi bubur. Ya kok bubur Jakarta kan. Enak kan. Patah harap tuh ya kan. Kulil hakku walau kana hambar. Hambar lah ya kan. Jadi kalau mau apa ada sampaikan. Oke, mungkin Tanya jawab enggak? Gak ada sih ditanya jawab. Jadi untuk kawan-kawan sekalian, kalau ada kata-kata yang salah itu datang dari saya, dan juga ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mewakili dari kawan-kawan semua mengucapkan barakallahu nikah ulang. Barakallahu kepada Debbie, semoga bertambahnya usia dan berkurangnya jatah hidup ini bisa menjadikan diri lebih baik lagi dari hari-hari yang sebelumnya.